Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Di. Untuk melanjutkan di video sebelumnya yang membahas tentang manajemen perjalanan di alam terbuka pada part 1 dan pada part 2 tentang persiapan peralatan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang persiapan perbekalan. Perbekalan sendiri akan menjadi sangat penting ketika kita melakukan kegiatan menempuh rimba atau pendakian gunung. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa hal yang harus diperhatikan tentang perbekalan atau logistik dan bagaimana cara mengatur atau membaginya. Sebelumnya kita harus mengetahui beberapa faktor, yaitu lamanya kegiatan, kemudian aktivitasnya dalam berkegiatan atau perjalanan, kemudian medan yang akan dilalui, kemudian jumlah kelompok atau tim, kemudian fisik secara pribadi maupun tim atau kelompok, dan lain sebagainya. Dalam hal ini juga ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, yaitu poin 1 mengandung kalori dan gizi. Kedua, tidak mudah rusak atau hancur, tahan lama serta mudah saat dikonsumsi. Ketiga, tidak terlalu lama saat diolah atau dimasak. Irit bahan bakar, irit air. Kemudian keempat, ringan dan mudah didapat. Itu tadi beberapa contoh yang bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan persiapan perbekalan atau logistik, dan juga bisa mempengaruhi berat beban yang perlu kita bawa. Jadi berat beban yang akan kita bawa itu tergantung penentuan dari persiapan perbekalan atau logistik tersebut. Kemudian nutrisi, kalori, dan gizi yang bagaimana, apa saja, dan bagaimana cara menghitungnya. Semua itu ada di dalam konsep kebutuhan energi berdasarkan BMR, Basal Metabolic Rate. Apa itu Basal Metabolic Rate atau BMR? Yaitu energi minimal yang diharapkan dalam keadaan istirahat tepat, baik secara fisik maupun mental. Jumlah kebutuhan kalori dipengaruhi beberapa faktor, yaitu jenis kelamin, suhu atau cuaca lingkungan, ketiga, jenis kegiatan. Untuk menghitung besarnya BMR adalah, kita sambil lihat di contoh ya pada tabel. Misalkan berat badan 50 kg, berarti kebutuhan kalori adalah 50 kg kali 24 kalori, sama dengan 1200 kalori BMR. Atau bisa juga 125% kali 1200 BMR sama dengan 1500 kalori. Maka total kebutuhan kalori per hari 1200 ditambah 1500 sama dengan 2700 kalori per hari. Dari mana dapatnya 1205%? Yaitu dari sini, dari penentuan atau tingkat aktivitas. Di tabel sini penentuan tingkat aktivitas 125% adalah yang terberat atau yang paling sulit, atau yang tingkat aktivitasnya tinggi. Tadi adalah contoh rumus kalori atau gizi. Bisa juga kalian maksimalkan. Misalkan berat badan 50 kg pada pria, tadi 2700 bisa dimaksimalkan menjadi 3000 kalori. Dan misalkan pada wanita berat badannya 50 kg bisa dimaksimalkan menjadi 2800
kalori PMR. Nah, sumber nutrisi untuk tubuh kita ada beberapa alternatif. Alternatif yang pertama, kita cari sumber karbohidratnya. Selain beras, bisa juga bubur nasi yang siap saji, biskuit, sereal, mie instan, roti tawar, dan lain sebagainya. Kemudian untuk sumber protein, selain telur bisa juga susu, sarden, keju, yogurt, atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, sumber lemak, bisa kornet, sosis, bakso, abon, dendeng, dan seterusnya. Nah, mohon maaf, di sini saya tidak akan menyebutkan merek, jadi nanti kalian bisa cari sesuai komposisi di belakang kemasan, itu biasanya ada komposisinya, dan bisa mencari sesuai selera kalian masing-masing. Jadi untuk merek bebas aja sih, karena di sini juga memang tidak ada sponsor sebenarnya. Oke, kemudian setelah itu apa langkah selanjutnya? Nah, langkah selanjutnya yang kalian lakukan adalah buat susunan atau list kebutuhan perbekalan atau logistik dan dikelompokkan sesuai kebutuhan. Misalkan kalian bisa kelompokkan kebutuhan dalam satu hari. Suatu contoh, misalkan pagi, apa saja isinya, apa saja yang dibungkus, apa saja yang kita bawa, kemudian kalian bungkus jadi satu untuk pagi, dan kalian bisa kasih tanda atau kalian kasih tulisan atau kalian kasih nama. Dan untuk berikutnya, keperluan sore, keperluan malam, dan seterusnya. Sebetulnya agar lebih simpel aja sih, dan supaya tidak membingungkan aja ketika kita biasanya mau mengolah atau memasak sesuatu, kita harus tanya-tanya dulu, ini mau masak apa gitu ya, biar lebih mudah aja, biar lebih simpel saja sih itu. Nah, untuk kebutuhan air itu bisa menyesuaikan dan bisa dilihat dari beberapa faktor, lamanya aktivitas, kemudian medan, dan juga bisa menggali informasi sebelumnya bahwa lokasi yang kita akan datangi atau adakan kegiatan ini apakah ada sumber airnya dan di mana lokasi sumber airnya tersebut. Jadi kalau untuk air kalian juga bisa menyesuaikan. Nah, sekian video contoh atau gambaran tentang manajemen perbekalan. Semoga bermanfaat. Tunggu video selanjutnya bagaimana cara packing. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.